Pernahkah kalian merasa diawasi saat sedang bekerja sendirian di malam hari? Atau pernahkah kalian menerima pekerjaan yang seharusnya kalian tolak sejak awal? Cerita ini adalah pengalaman pribadiku sebagai seorang kurir paket ekspres malam. Sebuah pengalaman yang membuatku bersumpah tidak akan pernah melewati jalan itu lagi selamanya. Jam menunjukkan jam 11 lewat 45 menit malam. Hujan baru saja reda, menyisakan aspal yang licin dan bau tanah basah yang menyengat. Sebenarnya aku sudah mau mematikan aplikasi. Target harian sudah tercapai. Tapi tiba-ting, satu notifikasi pesanan masuk. Ongkos kirimnya 3 kali lipat dari biasanya. Anehnya, nama penerimanya kosong. Hanya ada inisial Mbah K. Titik pengantarannya mengarah ke sebuah desa di kaki bukit, sekitar 15 km dari kota. Karena tergiur uang tambahan buat bayar cicilan, aku ambil pesanan itu. Bodohnya aku tidak mengecek rutenya dengan teliti. 5 km pertama masih aman, tapi begitu masuk ke jalan perbatasan desa, suasana berubah drastis. Lampu jalan sudah tidak ada. Kanan kiri hanya hutan bambu yang batangnya saling bergesekan karena angin, menciptakan suara kriet yang bikin ngilu. Tiba-tiba, sinyal GPS-ku hilang timbul. Peta di layar HP berputar-putar tidak jelas. Tapi aku ingat, jalannya lurus terus sampai jembatan tua. Udaranya, dinginnya bukan main. Bukan dingin karena hujan, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Di tengah jalan, aku melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan, membelakangiku. Bajunya putih lusuh saat aku melewatinya. Dan melirik spion, tidak ada siapa-siapa. Aplikasi bilang, Anda telah sampai di tujuan. Tapi ini bukan desa. Ini lebih seperti desa yang ditinggalkan. Rumah-rumah di sekitarnya gelap gulita. Banyak yang atapnya sudah rubuh. Hanya rumah di depanku yang terlihat utuh. Meski catnya sudah mengelupas parah. Aku turun dari motor, membawa paket yang ternyata ringan sekali. Rasanya seperti kotak kosong. Permisi, paket, seruku hening. Paket. Tiba-tiba, pintu kayu besar itu terbuka sendiri. Perlahan, di dalamnya gelap pekat. Lalu, tercium bau melati yang sangat kuat, bercampur bau kemenyan. Dari kegelapan, muncul tangan keriput yang pucat. Hanya tangannya saja yang terlihat, mengambil paket itu dariku. Suara parau terdengar dari dalam. Terima kasih, sudah lama kami menunggu. Uang pembayarannya dijatuhkan ke lantai. Uang kertas kuno. Saat aku menunduk mengambil uang itu dan mendongak lagi, pintu sudah tertutup rapat. Perasaanku tidak enak. Bulu kuduku berdiri semua. Aku lari ke motor. Sialnya, motor susah dinyalakan. Aku mendengar suara tertawa cekikikan dari arah pohon bambu. Banyak sekali suaranya, seolah-olah desa itu ramai, tapi tak kasat mata. Begitu mesin nyala, aku tancap gas tanpa menoleh ke belakang. Besok paginya, karena penasaran dan merasa janggal dengan uang kuno yang aku terima, aku mengajak teman sesama kurir ke lokasi itu di siang hari. Dan kalian tahu apa yang kami temukan? Jalan setapak itu buntu. Ujung jalan itu adalah area pemakaman tua yang sudah dipenuhi semak belukar. Dan tepat di tengah makam itu, ada sebuah nisan tua di bawah pohon kamboja besar. Di atas gundukan tanah makam itu, tergeletak paket yang semalam aku antar. Masih terbungkus rapi. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi mengambil pesanan di atas jam 10 malam. Dan uang kuno itu masih aku simpan di laci, sebagai pengingat bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka yang tak terlihat. Terima kasih
sudah mendengarkan. Jangan lupa matikan lampu, kunci pintu, dan berdoa sebelum tidur. Sampai jumpa di mimpi buruk berikutnya.